Shalom adik-adik sekolah minggu. Kembali lagi bersama Abang, Bang Jerry dan Kak Hotria di acara ibadah Sekolah Minggu HKBP Indra Kasih Resort Indra Kasih. Nah, adik-adik, siapa yang tahu di tanggal 17 kemarin kita merayakan apa? Kak Hotria tahu, Bang. Oh ya, apa Kak? Merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa Kak? 76. Nah, Iya. adik-adik, untuk itu Abang dan Kakak di sini mengajak adik-adik untuk bersuka cita karena kemerdekaan kita kali ini kita masih diberikan Tuhan kesehatan. Apalagi Kak Hotria? Sukacita. Masih bisa sekolah walaupun daring ya. Ya, walaupun daring. Masih bisa ibadah online. Iya, dan masih bisa merasakan kasih sayang dari Mama dan Papa. Iya. Untuk itu adik-adik, Abang dan Kakak menyuruh adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan rasa sukacita kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyatakan rasa sukacita kita kepada Tuhan. Adik-adik, Abang dan Kakak di sini mengingatkan kepada adik-adik supaya untuk mengambil sikap untuk berdoa kepada Tuhan dengan menyatakan lagu pujian kita yang selanjutnya ini, di mana kita mendoakan supaya Indonesia semakin diberikan Tuhan banyak berkat. Iya, dan semoga di negeri kita ini bisa segera berakhirlah masa pandemi. Jadi semuanya bisa bebas dari COVID-19. Iya, amin. Dan untuk itu adik-adik, marilah kita bernyanyi lagu Doa Kami. Setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia, dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Bagi bangsa ini kami
bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Baik adik-adik sekolah minggu, nah kita akan memulai ibadah kita. Yuk kita ambil sikap yang baik dan benar untuk memulai ibadah kita hari Minggu ini. Yuk kita mari bernyanyi, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan, buat penyertaanmu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Kami di sini Tuhan Yesus akan melakukan ibadah sekolah minggu HKBP Indra Kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Kami boleh menerima berkat daripadamu Tuhan. Berkati adik-adik sekolah minggu kami yang berada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberikan mereka selalu sukacita Tuhan. Berikan mereka kesehatan Tuhan Yesus, agar boleh mereka melakukan kegiatan mereka Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mulai ibadah kita. Kita akan puji Tuhan. Kita bernyanyi lagu Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku
dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Jagalah pikiran kami tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Kita berdoa, sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Allah untuk minggu ini kita ambil dari titah ke-10. Sama-sama kita mengucapkan, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Kita berdoa, sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, masih semangat kan? Nah kalau masih semangat, yuk kita kembali angkat lagu pujian kita dari Efesus 6 ayat 1. Tahu kan? Yuk kita nyanyikan sama-sama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Doa pengampunan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel kita pada minggu hari ini tertulis dalam Keluaran 3 ayat 8. Anak-anak sekolah minggu boleh membuka Alkitabnya. Kita akan sama-sama mengucapkannya. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Kita berdoa, sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita kembali bernyanyi dengan judul lagu Holland Dak Danak. Adik-adik sekolah minggu masih sudah tahu kan semuanya ya? Kita bernyanyi bersama-sama ya. Alay na boya
junjungan ramotia sai masalingan hatang dia nang natorasu tai tituho sai nang umato nasidaro. Oh Tuhan Yesus jakor awon tungso marbobo dak danakmo dihongo luhut pake main tau hasangamon di goarmi. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, yuk siapa di sini yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Aku Kak Hotria. Ya, Bang Jerry sudah siap dan adik-adik sekolah minggu di rumah pasti juga sudah siap. Nah, firman Tuhan kita kali ini yang akan dibawakan oleh Inang Sintua Boris Simarmata. Jadi buat adik-adik sekolah minggu, jangan lupa sediakan Alkitabnya. Yuk, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian kita yang berjudul Baca Kitab Suci. Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita nyanyikan sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Salam anak sekolah minggu sekalian. Jumpa lagi kita ya. Kita akan membaca firman pada pagi hari ini. Sebelum kita baca firman, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Engkau baik sekali kepada kami Tuhan. Kami berterima kasih bahwa pagi hari ini kami berkesempatan untuk membaca, mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, firman-Mu dapat kami mengerti. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Amin.
Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Amsal 4, dimulai dari ayat 1 sampai dengan 4. Sama-sama kita membacanya ya anak-anak. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Siapakah ayah? Siapakah bapak? Bapak atau ayah itu adalah kepala keluarga. Bapak itu pemimpin di dalam rumah tangga. Bapak kita bertanggung jawab kepada seisi keluarga. Bapak bekerja keras. Untuk apa coba anak-anak? Untuk bisa memenuhi kebutuhan di dalam rumah tangga. Misalnya apa coba? Untuk membayar uang sekolah, untuk membeli pakaian, untuk membeli makanan, dan juga untuk bisa membangun rumah supaya anak-anaknya tinggal nyaman. Anak-anak sekolah minggu terkasih, Inang ingat dulu waktu Inang masih tinggal di rumah orang tuaku. Mungkin sama kejadiannya dengan anak-anak sekolah minggu sekarang. Kalau bapak kita memberikan nasihat yang paling sering dan penting dan sering berulang, yaitu pada waktu pergantian tahun. Pada malam tahun baru kita kumpul. Nanti bapak atau mama mengatakan, ini penting sekali. Ayo, maaf-maafan. Salam kakaknya, salam adiknya. Nggak boleh lagi marah-marahan, semua harus diampuni. Di situ pesannya bapak mengatakan bahwa kita harus saling memaafkan. Terus yang kedua, momen yang penting waktu ketika kalian menerima rapot. Ketika menerima rapot, orang tua atau bapak kita pasti senang. Dia nanti mengatakan, coba lihat dulu nilaimu berapa. Wah, bagus sekali nilainya. Udah tambah baik, tambah bagus. Apa nasihat bapak kita? Rajin-rajin belajar ya. Biar semakin bagus nilaimu. Supaya semakin pintar. Dan jangan melawan guru ya anakku. Nah, kemudian yang ketiga lagi, yang sering bapak memberikan nasihat kepada kita, yaitu waktu kapan? Waktu ketika ulang tahun. Nah, bapak kasih hadiah, mama kasih hadiah. Tapi nanti bapak pasti bilang, kau jadi anak baik ya Boru, kau jadi anak baik ya Amang. Jangan lagi cengeng. Jangan lagi suka merajuk. Nah, pesan-pesan ini selalu berulang. Setiap tahun mungkin diberikan bapak kita atau orang tua kita. Nah, anak-anak sekolah minggu yang terkasih, Inang ada cerita ini. Ada sebuah keluarga. Katakanlah nama anaknya Ando dan Rita. Nah, suatu ketika bapaknya mau pergi keluar kota ini seminggu lamanya. Ya kan, si Ando udah tahu dia bapaknya mau pergi. Apa dia bilang? Hore, bapak mau pergi. Merdeka rasanya. Merdeka apa? Merdeka dia pikir aku bisa nanti sesuka hatiku. Karena bapakku pergi, kan begitu? Kemudian ketika bapaknya mau pulang, si Ando sudah juga senang. Karena dia tahu kalau bapaknya pulang pasti membawa hadiah. Iya kan? Kemudian begitu tahu dia bapaknya pulang, mereka bertemu. Dia senang sekali karena hadiah banyak diberikan oleh bapaknya kan. Lalu keesokan harinya
bapaknya bilang sama Ando dan Rita, "Sini nak, bapak mau cerita sama kalian berdua," katanya begitu. "Gimana? Senang gak hadiah-hadiah dari bapak?" Rita menjawab, "Senang pak." Si Ando juga bilang senang pak. Kemudian bapaknya bilang, bercerita bapaknya bahwa ketika di luar kota Tuhan memberkati bapak, memberikan kesehatan. Tapi di sisi lain bapak sedih dan kecewa terhadapmu Ando, kata bapaknya. Si Ando heran, "Kenapa pak? Bapak kecewa sama aku," katanya. "Iya, kamu selama bapak pergi kamu nakal. Kamu bangun terlambat. Kamu gak membantu mama menyapu halaman. Bagaimana sekolahmu online selalu telat. Itu tidak baik Ando. Kamu juga keluyuran, ini masa pandemi. Kamu juga bertengkar dengan si Rita di rumah." Wah, tadinya si Ando yang selalu girang, gembira, berbalik dia jadi marah sama bapaknya. Dia bilang, "Bapak ini ngarang-ngarang. Ada-ada aja bapak. Dari mana bapak tahu?" Katanya begitu loh. Terus dia nggak tahu kalau bapaknya kan komunikasi dengan mamanya kan, bertelepon, "Halo ma, gimana kabar anak-anak kita?" Kan begitu. Si Ando tidak tahu. Lalu Ando bilang, "Bapak udah tahu dari mana coba?" "Ya dari mamamu lah Ando." "Mamamu kan ku telepon. Bagaimana keadaan kalian bapak tahu." Kemudian si Ando langsung cari mamanya, balik dia marah lagi. "Mak, mama ini tukang lapor ya. Lapor-lapor aku sama bapak. Jangan gitulah Mae. Baru kali ini aku kayak gitu." Ah gitu kira-kira. Maksud Inang di sini perilaku Ando ketika dinasihati, ketahuan bagaimana dia perilakunya di rumah, bukannya minta maaf, malah dia bertambah marah, melawan, rasa geram gitu. Itu baik nggak anak-anak sekolah minggu? Itu tidak benar. Ingat nggak titah kelima? Titah kelima jelas dikatakan, "Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu." Berbahagia. Berbahagia artinya senang, gembira, sukacita. Kalau lanjut umur bagaimana? Lanjut umur itu sama dengan kalau kamu berulang tahun. Ini lagunya ada. Panjang umurnya, potong kuenya, potong kuenya. Itu adalah doa supaya kita lanjut umur, panjang umur. Nah itulah kalau kita taat dan patuh kepada nasihat orang tua. Nah ada lagi di Efesus 6 ayat 1 ditegaskan lagi. Sampai-sampai ini dibuat nadanya supaya terekam, tercamkan dalam hati dan supaya gampang diingat. Ayo anak-anak sekolah minggu tahu nggak? Begini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Nah itu ya. Jadi semua nasihat orang tua itu berlandaskan firman Tuhan. Nah, nasihat guru di sekolah perlu nggak didengar? Ya perlulah anak-anakku. Nasihat guru sekolah minggu. Jadi semuanya itu rangkumannya bertitik tolak terhadap firman Tuhan ini. Jadi anak-anak sekolah minggu yang terkasih, firman Tuhan kita pada pagi hari ini, pada minggu ini, taatilah nasihat orang tuamu. Dengarkanlah, perhatikanlah, camkanlah. Sehingga sampai kau besar, itu kau ingat dalam hatimu. Oh iya ya, kata mamaku, kata bapakku. Nah, terjadilah seperti itu karena kamu sudah mendengarnya dan melakukannya di dalam kehidupanmu. Demikianlah firman Tuhan. Semoga anak-anak sekolah minggu menjadi lebih bersukacita, menjadi anak pintar, dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang kami dengarkan menjadi teladan bagi hidup anak-anak sekolah minggu.
Mereka mengerti betapa pentingnya nasihat dan didikan dari orang tua. Terpujilah Engkau Tuhan yang selalu mengajari kami melalui orang tua kami. Juga Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu, lindungilah, berkatilah para orang tua anak-anak sekolah minggu. Berikan rezeki Tuhan, dan mampukan mereka sehingga mereka bisa mengajari, membimbing anak-anaknya di dalam kasih sayang Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu, semuanya dan semua anak sekolah minggu. Walaupun di masa pandemi ini, walaupun kami ibadah melalui streaming Tuhan, tetapi itu tidak mengurangi kasih sayang kami untuk memuji memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari minggu ini. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Kita akan bernyanyi lagu Tanganku Namet-net. Sayur lupa ku namai tangaki dihomai tangaki dihomai nang patun namet met ule homa tu debata marloconga subuani dai nagi nalojai nampati dihomai nampati dihomai. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.
jangan lupa untuk ibadah di minggu depan. Iya, tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Dan salam sehat. Iya, Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh, Indonesia merdeka.